Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir juz Ammah. Sekarang masuk pada surat yang keempat, surat At-Takwir. At-Takwir artinya ada beberapa artian, di antaranya maknanya dilipat ya. Yaitu matahari dilipat. Bagaimana maksud matahari dilipat? Ya. Yaitu Allah meredupkan cahayanya. Nanti akan kita sampaikan ya maknanya. Adapun surat At-Takwir adalah surat Makkiyah. Diturunkan tatkala Nabi SAW masih di Mekah sebelum berhijrah ke kota Madinah. Dalam Sunan Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'ya ain, ka'annahu ra'yu ain." Barang siapa yang suka untuk melihat hari kiamat seakan-akan dia melihat langsung, falyaqra idza syamsu kuwirat, maka bacalah surat idza syamsu kuwirat At-Takwir, dan bacalah wa idza samaa'u fatarat surat Al-Infitar, dan bacalah wa idza samaa'u syaqqat surat Insyiqaq. Ini tiga surat yang datang dalam juz Ammah, di urutannya surat At-Takwir, kemudian Al-Infitar, kemudian Insyiqaq, dan ini semuanya berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat. Adapun surat At-Takwir, Allah buka dengan sumpah, sekitar 12 sumpah untuk menekankan satu perkara, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, alimat nafsum ma ahdarat. Yang artinya pada hari tersebut maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Jadi tujuan Allah adalah untuk menekankan hal ini. Alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa akan tahu apa yang dia kerjakan pada hari tersebut. Ini sama dengan ayat sebelumnya ya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, hari di mana orang akan ingat seluruh yang dia kerjakan. Sama dengan alimat nafsum ma ahdarat. Maka jiwa akan mengetahui apa yang dia kerjakan pada hari kiamat kelak. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlupakan. Nah, untuk menekankan makna ini Allah bersumpah dengan 12 sumpah. Diawali dengan idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung ya. Matahari sebagaimana kita ketahui adalah makhluk Allah yang luar biasa, yang tiap hari kita lihat memberi penerangan bagi kita di atas muka bumi ini ya. Kata sebagian ilmuwan, matahari 109 kali lebih besar daripada diameter bumi ya. 109 kali lebih besar daripada bumi. Enggak tahu yang ngukur siapa ya. Kata mereka ya. Terus jaraknya 150 juta kilometer ya. Ini bagi yang berpendapat bumi itu bulat ya. Yang bilang bumi itu datar, katanya materi dekat-dekat aja ya. Seperti ada lampu di atas begitu aja. Enggak besar-besar banget ya. Ya. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bumi itu bulat, bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala menyampaikan dalam beberapa bukunya ijma ulama bahwasanya bumi itu apa? Bulat ya. Sekarang ada khilaf, Allah alam bisawab ya. Apakah ijma tersebut bisa dipakai atau tidak ya, karena ijma tersebut berkaitan dengan perkara dunia, bukan dengan perkara akhirat. Tetapi demikian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam beberapa bukunya, di antaranya dalam Majmu' Fatawa, kalau tidak salah juga dalam Bayan Tilbis Jahmiyah, mengatakan para ulama telah sepakat bahwasanya bumi itu apa? Bulat. Bagi para ilmuwan yang mengatakan bumi itu bulat, maka mereka mengatakan matahari itu sangat jauh, sekitar 150 juta kilometer, jauh banget ya. Sini ke langit berapa kilo? Ada yang pernah ukur? Hah? Yang jelas jauh juga ya. Terus kelihatan matahari lebih jauh lagi, jauh. Jadi intinya sangat besar ya, sangat besar, 109 kali lebih besar daripada bumi ya. Kemudian matahari menyinari bumi setiap hari ya. Kata para ilmuwan juga, tidak tahu mereka dari mana, tapi katanya
Di permukaan matahari setiap hari ada ledakan-ledakan yang dengan ledakan tersebut maka mengeluarkan api yang sangat panas sehingga panasnya sampai ke bumi. Itu bisa bayangkan kalau benar jaraknya 150 juta kilo berarti panasnya sangat luar biasa. Panasnya sangat apa? Luar biasa. Makanya sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwasanya waktu neraka sangat kata Nabi SAW dalam satu hadis, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Sungguhnya teriknya panas di siang hari dari hembusan neraka jahannam. Kata mereka di antaranya api yang dari matahari. Jadi itu percikan api dari neraka dilemparkan ke matahari kemudian sampai ke bumi. Kalau benar jaraknya 150 juta kilometer berarti matahari itu sangat apa? Panas ya. Kita aja kalau ada orang nyalakan api sebesar apapun tapi kalau jaraknya 100 kilo mungkin sudah enggak rasa, apalagi jaraknya 1000 kilo ya. Larva saja kalau meledak dengan itu berapa ribu derajat Celcius, kalau jaraknya sudah 10 kilo enggak kerasa kita. Apalagi jaraknya 150 juta. Jauh sekali ya. Berarti untuk sampai panas ke sini berarti panasnya luar biasa. Jadi antara yang menakjubkan, ya saya sudah sampaikan kemarin, panasnya konstan, stabil. Kita merasakan panas dari dulu ya, begitu-begitu aja. Ya. Dan matahari tidak pernah redup panasnya, ya. Tidak pernah redup, tidak pernah habis bahan bakarnya untuk menyampaikan panas kepada kita. Ya, betapa agung Allah Subhanahu wa taala. Kita aja kalau mau nyalain api 5 jam saja butuh energi berapa coba nyalain api besar di Dukuh Bima ya. Butuh gas berapa coba? 5 jam saja. Ya enggak berhenti api besar mungkin enggak tahu, tapi ini sudah jutaan tahun ya. Kemudian apinya nyalanya tidak berkurang-kurang. Ini menunjukkan ada yang mengaturnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun matahari yang kita lihat setiap hari terbit, kemudian terbenam dengan memberikan panas kepada kita setiap hari, tidak akan selamanya demikian. Ada suatu hari nanti yang menciptakannya, yang menyalakan apinya, akan menghentikan apinya, yaitu tatkala tiba hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza syamsu kuwirat", tatkala matahari digulung. At-takwir dalam bahasa Arab, saya sebutkan di sini ada menurut para salaf ada 3 makna. Yang pertama at-takwir adalah jam'u ba'dhi syai'i ila ba'dhin, dikumpulkan satu dengan yang lainnya. Ya seperti disebut takwiril imamah. Orang kalau pakai sorban dia muterin, jadi dikumpulkan. Itu namanya takwir dalam bahasa Arab. Takwir. Dia sedang mentakwir sorban. Kemudian at-takwir juga sebagian salaf mengatakan idza dhahaba dhau'uha, kalau cahayanya hilang ya. Cahaya matahari hilang, itu namanya takwir. Ada yang mengatakan takwir juga maknanya idza rumiya biha, kalau dilemparkan. Jadi sebagian ulama menjamak 3 makna ini, yaitu pertama matahari digulung atau dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah bagaimana cara melipatnya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kita enggak tahu. Kemudian setelah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala maka cahayanya pun redup. Kemudian setelah itu dilemparkan, dimasukkan dalam neraka Jahannam. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syamsu wal qamar thawrani mukawwarani fin nari yaumil qiyamah." Matahari dan bulan seolah-olah seperti 2 ekor banteng yang dilemparkan di neraka pada hari kiamat kelak. Dan dilemparkan di neraka sebagai bentuk ya membuat pedih orang-orang yang menyembah matahari tatkala di dunia. Ada para ulama mengatakan matahari dan rembulan masukkan dalam neraka Jahannam dengan 2 fungsi. Fungsi pertama untuk membuat orang yang menyembah matahari dan rembulan menjadi sakit hati ya, karena yang selama ini di dunia mereka sembah matahari dan bulan, ternyata matahari dan bulan juga dimasukkan dalam apa? Neraka. Makanya Allah mengatakan innakum wa ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah akan menjadi bahan bakar di neraka Jahannam. Fungsi kedua, matahari dan rembulan menjadi bahan bakar di neraka Jahannam.
sehingga membakar orang-orang yang dahulu menyembah mereka. Dan ini adalah kepedihan yang lain, ya. Ya, bagaimana yang selama ini mereka sembah ternyata masuk neraka. Bagaimana yang selama ini mereka sembah ternyata ikut membakar mereka, ya. Dan ini menunjukkan neraka sangat luas karena dimasukkan dalamnya juga matahari dan rembulan. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wa idzan nujumun kadarat, tatkala bintang-bintang berjatuhan, ya, bintang-bintang yang kita lihat setiap hari menghiasi langit begitu indahnya akan lepas dari tempatnya. Jadi langit ini sangat kokoh, ada bintang-bintang, kemudian di situ, ya, tidak terlepas dari orbitnya, matahari tidak terlepas dari orbitnya, rembulan tidak terlepas dari orbitnya. Dan pada hari kiamat bintang-bintang tersebut akan lepas berjatuhan. Ya, selama ini seakan-akan ada yang memegangnya. Ya, Allah mengatakan innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sungguhnya Allah yang memegang langit dan bumi agar tidak bergeser, ya, tidak bergerak, ya. Semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari tersebut kekuatan yang memegang bintang-bintang akan hilang, kemudian bintang-bintang tersebut akan lepas dari bingkainya, kalau kita bilang, dari tempatnya, akan berjatuhan. Kemudian kata Allah, wa idzal jibalu suyirat, dan tatkala gunung-gunung dihancurkan, ya, dijalankan. Suyirat maksudnya diperjalankan, yaitu gunung-gunung yang begitu kokoh dicabut dari pasaknya, kemudian berterbangan di udara. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ya, gunung-gunung yang tadinya berupa batu yang kokoh, kemudian akan dirubah menjadi kathibam mahila, seperti debu yang rapuh, kemudian mudah sekali jatuh, mudah sekali hancur. Ya, karena gunung di Arab kalau kita lihat bukan seperti gunung di tanah air. Kalau di tanah air gunungnya rata-rata gunung-gunung pasir, ya. Makanya orang ngambilin pasir. Tapi kalau gunung di Arab sana batu, ya. Batu, kalau antum ke Madinah antum bisa lihat gunung Uhud itu batu, ya. Batu besar yang tertancap dalam bumi, ya. Demikian juga gunung-gunung yang lainnya. Tapi kalau gunung di tanah air katanya gunung-gunung apa? Pasir, ya. Kayaknya mudah untuk dikikis, ya. Nah, gunung yang tadinya batu besar itu, bongkahan batu besar yang tertancap dalam bumi, pada hari kiamat kelak akan menjadi rapuh dan hancur seperti pasir. Kalau kita ambil, kita lepas, maka mudah dia berhamburan, ya. Itu namanya kathiban mahila. Bagaimana, ya, gunung, kondisi gunung dalam banyak ayat Allah sebutkan, ya. Yang pertama Allah menceritakan tentang kokohnya gunung. Kata Allah, wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah mereka melihat kepada gunung bagaimana ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjulang tinggi, kokoh, kuat. Tetapi pada hari kiamat kokohnya gunung ini akan berubah, tidak selamanya demikian. Karena hari kiamat semuanya berubah, Makanya kata para ulama, sebelum tiba hari kiamat Allah memberikan tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan adanya perubahan yang aneh di dunia, seperti munculnya Dajjal, makhluk yang aneh. Contohnya Nabi Isa turun dari langit, juga ini sudah yang aneh. Kemudian juga ada dabbah tukallimun nas, ada binatang yang ngomong kepada manusia. Ini kata para ulama kejadian-kejadian di bumi yang aneh-aneh ini memberi peringatan bahwasanya akan terjadi juga keanehan di langit. Di bumi sudah ada yang aneh, ada Dajjal, ada Nabi Isa kemudian turun. Ini tidak biasa manusia turun dari mana? Dari atas. Kemudian ada terakhir nanti ada hewan yang keluar berbicara dengan manusia. Ada hewan bisa bicara, bisa ngomong juga aneh, ya. Setelah itu baru kemudian keanehan di benda-benda yang di atas, ya, yaitu dengan adanya perubahan pada langit dan yang lainnya. Ya, gunung yang tadinya kokoh, kata Allah, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Engkau melihat gunung, engkau menyangka gunung dalam kondisi kokoh, suatu hari dia akan berjalan seperti jalannya awan, ya. Itu berjalan di udara. Ya. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, katakanlah Rabbku akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Demikian juga ayat yang lain, wa bussatil jibalu bassa, dan gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya.
Fakanat haba'an mumbatha. Jadilah seperti debu-debu yang berterbangan. Demikian juga ayat yang lain, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kita lepaskan bulu, dia terbang mengikuti udara, tidak punya kekuatan sama sekali. Ya, seakan-akan tidak memiliki berat sama sekali. Gunung yang begitu besar, yang begitu kokoh, yang begitu berat, nanti dicabut oleh Allah, kemudian berterbangan di udara, kemudian bertabrakan, ya. Kemudian seperti enggak ada beratnya sama sekali, ya. Seakan-akan gravitasi sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas begitu saja, lepas cabut, kemudian bergerak, kemudian saling menabrak, kemudian hancur seperti debu, jadilah pasir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal 'isyaru uttilat. Wa idzal 'isyaru uttilat. Dan apabila unta-unta bunting yang ditinggalkan. Al-isyar yaitu unta yang mengandung sudah 10 bulan, disebut dengan al-isyar, ya. Unta itu mengandung 12 bulan, ya. Lebih lama daripada antum, ya. Antum di perut ibu antum cuma berapa? 9 bulan. Berarti unta lebih hebat daripada antum. Unta berapa bulan? 12 bulan. Nah, kalau dia sudah berusia 10 bulan dalam kandungan, ini biasanya disayang sekali sama majikannya, diperhatikan. Ya, karena sebentar lagi unta ini akan melahirkan, ya. Unta mahal, makanya sangat diperhatikan. Allah mengatakan, jika tiba hari tersebut, hari kiamat, wa idzal isyaru uttilat, maka orang-orang yang sayang kepada ontanya, sibuk perhatian terhadap ontanya, maka akan ditinggalkan ontanya. Kata para ulama, ada dua tafsir. Ada yang mengatakan ini secara hakiki, artinya menjelang hari kiamat masih ada orang yang ngurusi onta. Ada yang mengatakan ini maknawi, artinya seandainya ada orang yang Arab-Arab Badui, seandainya ketemu dengan hari kiamat yang mereka begitu sayang kepada onta-onta yang akan melahirkan, maka tidak akan dipedulikan onta-onta tersebut dan akan ditinggalkan. Sehingga ini hanya sekedar maknawi yang menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Dan ada beberapa ayat yang sebagian ulama menafsirkan itu adalah maknawi, seandainya terjadi hari kiamat masih ada orang-orang ngurusi onta, maka onta akan mereka tinggalkan. Seperti firman Allah juga, ya, tentang hari kiamat, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ya, wahai manusia sekalian, takutlah dengan hari kiamat kelak. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangat dahsyat. Kalian akan melihat hari tersebut, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalau ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, maka dia akan lepasin anaknya, dia tinggalkan. Padahal kita tahu bagaimana besar kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Apalagi anaknya masih kecil sedang dia susui. Namun jika tiba hari tersebut, dia akan tinggalkan anaknya, saking dahsyatnya hari tersebut. Ya, sama Allah mengatakan wa idzal isyaru uttilat, kalau ada orang saking sayang sama ontanya, ini harta yang dia sangat sukai, begitu tiba hari kiamat dia akan tinggalkan. Maka demikian juga kalau ada orang sayang sama mobilnya, misalnya mobilnya selalu dilap tiap hari, hari kiamat dia tidak peduli dengan apa? Mobilnya. Jangan mobilnya, istrinya pun dia tinggalkan, apalagi mobilnya. Ada orang lebih sayang daripada mobil daripada istrinya. Ada yang lebih sayang istri daripada mobilnya. Tapi intinya pada hari tersebut semua hal-hal yang kita sukai dari dunia ini tidak akan kita pedulikan. Ini maksud dari ayat ini. Ya, semua hal yang kita sukai dari dunia ini tidak akan kita pedulikan. Yang sibuk dengan mobilnya, dengan hartanya, dengan emasnya, dengan peraknya. Cuma Allah gambarkan ini orang Arab Badui, bagi mereka onta itu harta yang paling besar. Apalagi ontanya mau melahirkan, maka benar-benar diperhatikan. Kalau tiba hari kiamat, maka mereka akan tinggalkan semuanya hal tersebut. Dan kata Allah, wa idzal wuhushu husyirat. Tatkala binatang-binatang liar dikumpulkan. Al-wahshi, al-wuhush, ya. Itu maksudnya binatang-binatang liar, ya. Ada namanya binatang-binatang al-alifah, binatang-binatang yang jinak, dan ada binatang-binatang yang liar. Allah katakan nanti hari kiamat binatang-binatang yang liar akan dikumpulkan di padang mahsyar. Akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan ini kita pahami bahwasanya jangankan binatang yang, kalau binatang yang liar, binatang yang buas dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat kelak, apalagi binatang yang jinak. Jadi sampai ulama mengatakan semua binatang akan dikumpulkan lagi, dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 38, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum." Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi. Ada apa itu binatang-binatang di bumi? Wala ta'irin yatiru bi janahi. Demikian juga tidak seekor burung pun yang terbang mengepakkan kedua sayapnya. Illa umamun amsalukum. Mereka juga umat seperti kalian. Kalian umat manusia, ini ada umat burung, ada umat hewan.
Kata Allah di akhir ayat, "Tsumma ila rabbihim yusyarun." Kemudian mereka semua akan dikumpulkan kepada Rabb mereka di padang mahsyar. Burung-burung dikumpulkan, hewan-hewan dikumpulkan, akan datang dikumpulkan bersama manusia. Dalam ayat yang lain juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah." Di antara tanda-tandanya kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata, itu hewan-hewan yang Dia sebarkan pada keduanya, pada langit dan bumi, ya. Ada burung, ada hewan. Wa huwa ala jam'ihim idza syasha'u qadir. Dan Allah mampu untuk mengumpulkan mereka kembali. Jadi semua dikumpulkan. Nanti kalau kita dibangkitkan pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, bukan cuma kita saja. Ada singa, ada macan, ya, ada jerapah, wah ini semua dikumpul semuanya. Hari yang sangat dahsyat. Bahkan sebenarnya mengatakan hewan-hewan yang sudah punah, ya. Kalau dinosaurus pernah ada, akan hadir juga. Dinosaurus ada atau tidak kita enggak tahu, ya. Dinosaurus itu benar-benar ada atau tidak, wallahu alam bisawab, ya. Orang temukan fosilnya, apa benar fosil dinosaurus, ya, wallahu alam bisawab. Tapi kata mereka dulu ada hewan besar namanya Bang Dinosaurus, ya, besar. Nah, kalaupun hewan ini pernah hidup, ya, pernah hidup, nanti dia akan hidup kembali pada hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah pada hari yang sangat dahsyat tersebut di padang mahsyar. Kalau hewan-hewan yang tidak dibebani dengan syariat akan dikumpulkan oleh Allah, apalagi manusia. Kemudian kata Allah, wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan menjadi meluap. Tasjir, ya, meluap, ya. Ada yang mengatakan meluap, ada yang mengatakan dibakar. Ada khilaf di kalangan para ulama makna dari tasjir. Al-bihar maksudnya yaitu air yang jumlahnya besar, namanya al-bahar, termasuk air yang jumlahnya besar, yang asin maupun yang tawar. Danau yang besar disebut juga dengan bahar, lautan juga disebut dengan bahar, sungai disebut juga dengan bahar. Makanya Allah berfirman, wa huwal ladzi marajal bahraini, dan dialah Allah yang membiarkan dua air yang jumlahnya besar saling berdampingan. Hadza athbun furatun, yang satunya tegar dan tawar, wa hadza milhun ujaj, dan satunya asin. Jadi sungai juga disebut bahar, laut juga disebut dengan bahar. Sehingga yang dimaksud dengan wa idzal biharu sujirat, ada yang mengatakan ditafsirkan dalam ayat yang lain, ya, wa idzal biharu fujirat, tatkala air laut meluap. Jadi kata mereka nanti pada hari kiamat kita akan tahu di atas muka bumi ini permukaan laut paling banyak dipenuhi dengan air dibandingkan dengan daratan. Jadi lebih banyak apa? Air. Sungai, laut lebih luas daripada daratan. Dan sekarang daratan semuanya terpisah. Daratan terpisah dari lautan, lautan terpisah dari sungai. Nanti pada hari kiamat kelak semua pembatas antara air tawar dan air laut semuanya hilang. Bergabunglah air laut dengan air apa? Tawar. Setelah itu air tersebut meluap, akan naik ke permukaan bumi. Wa idzal biharu fujirat dalam surat Al-Infitar. Setelah itu air laut meluap keluar ke permukaan bumi. Setelah itu setelah meluap, kemudian wa idzal biharu sujirat, air laut tersebut terbakar. Bagaimana terbakarnya? Enggak tahu, itu kemampuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal air kan basah, tapi Allah bisa bakar air tersebut yang tadinya basah malah terbakar, ya. Ada yang mengatakan tinggal H2O dilepaskan hidrogen terbakar, ya. Allah alam, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah terbakar kemudian lautan menjadi surut, habis, tidak ada airnya. Itu kondisi laut pada hari kiamat kelak. Lihat halaman 132. Saya sebutkan urutannya. Pertama, air laut akan meluap, 130 di bawah. Kemudian air laut meluber atau tumpah. Yang ketiga, air akan menyatu, air sungai, air laut, antara air asin dan air tawar menyatu. Yang keempat, Allah menyalakan atau membakar air tersebut sehingga lautan air berubah menjadi lautan api. Yang kelima, lautan menjadi apa? Kering, ya. Kemudian kata Allah, wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa digandengkan. Ya, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan nufusu zuwijat maksudnya jika roh digandengkan dengan badannya. Maksudnya manusia dihidupkan kembali. Ini di antara tafsiran, dan itu terjadi pada hari kiamat. Sekarang
belum dihidupkan kembali, nanti pada hari kiamat kelak benar-benar kehidupan ya sempurna antara jasad dengan ruh, maka hidup kembali dan bangkit di padang mahsyar. Ada yang mengatakan maksudnya wa idzan nufusu zuwijat, yaitu orang-orang yang dikumpulkan dengan sejenisnya, akan dikumpulkan dengan sejenisnya. Yang kafir dengan yang kafir, yang Nasrani dengan Nasrani, yang Yahudi dengan Yahudi, pezina dengan pezina, ya, koruptor dengan koruptor, ya, dikumpulkan. Yang homo dengan homo, ya, dikumpulkan semuanya. Kata Allah, "Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan teman sejawat mereka. Jadi dikumpulkan, dibangkitkan dan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga, wa idzan nufusu zuwijat, tatkala jiwa-jiwa digandengkan, maksudnya orang soleh akan dinikahkan dengan bidadari, ya. Pendapat ketiga yang menarik, ya. Orang soleh akan dinikahkan dengan apa? Digandengkan dengan pasangannya dari bidadari. Dan setiap orang soleh sekarang mereka sudah punya bidadari, ya. Bidadarinya sedang nunggu di surga, ya. Makanya dalam hadis, kalau ada seorang istri yang membangkang sama suaminya, maka bidadari di surga protes kepada istri di dunia, ya. Bidadari di surga mengatakan, la tu'dhi, jangan kau ganggu suami kami, ya. Masya Allah. Yushiku an yufariqaki ilaina. Kata para bidadari tersebut, hampir-hampir suamimu meninggalkan engkau menuju kami. La tu'dhi qatalakillah, jangan kau ganggu suami kami, semoga Allah membinasakan engkau wahai istri di dunia. Apalagi kalau istrinya kurang ajar, ya. Bidadari di surga mengatakan, bidadari di gua hantu, jangan ganggu istri. Jangan ganggu suami kami. Hampir-hampir suami kami akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Kapan dia bertemu dengan bidadari tersebut? Istri-istrinya yang sudah menantinya tatkala hari kiamat. Wa idzan nufusu zuwijat. Tatkala dipertemukan, digandengkan suami dengan istrinya dari kalangan bidadari. Ini pendapat Allah alam bisawab, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, ya. Al-mau'udah yaitu bayi-bayi perempuan yang dikubur, sebagaimana kita ketahui kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka tidak suka punya anak perempuan. Kalau mereka punya anak perempuan, mereka langsung kubur. Karena anak perempuan itu menurut mereka adalah kehinaan. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau dikabarkan mereka punya anak perempuan, maka mereka pun marah, mereka pun sedih, ya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Mereka malu ketahuan sama tetangga-tetangga kalau punya anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussu fit turab. Tinggal dua pilihan. Apakah langsung dikubur? Apakah dibiarkan hidup sampai umur 6-7 tahun baru dibunuh, atau langsung dikubur tatkala itu pula? Tapi harus mati. Karena mereka malu punya anak perempuan. Anak perempuan hanya merepotkan. Orang tua laki-laki yang cari nafkah, anak perempuan susah tunggu di rumah ngabisin rezeki. Yang kedua, anak perempuan tidak bisa diharapkan. Kalau ada namanya orang Arab dahulu, mereka sering bertengkar, bertikai di antara kabilah lawan kabilah. Kalau ternyata anak-anak perempuan, apa yang mau diharapkan? Pegang senjata melawan apa? Melawan kabilah yang lain. Jadi mereka malu punya anak perempuan. Begitu anak perempuan lahir, mereka kubur. Nah, anak-anak kecil wanita perempuan ini yang dikubur pada hari kiamat akan dibangkitkan dan ditanya, ya bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa dia dibunuh? Kenapa dia dibunuh? Emang salahnya apa? Kenapa dibunuh? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya tulis di bagian terakhir halaman 137, ya. Allah mengatakan bahwa kelak yang ditanya adalah bayi-bayi tersebut. Mereka yang seharusnya bertanggung jawab adalah mereka yang membunuh. Mereka yang seharusnya ditanya, kenapa tega membunuh? Akan tapi Allah mengatakan bahwa yang dibunuhlah yang ditanya oleh Allah. Bertanya pada korban yang merupakan ungkapan dalam bahasa Arab untuk mengejek atau menghina pelakunya. Inilah penghinaan untuk orang tua yang telah membunuh putrinya tersebut. Kan seharusnya yang ditanya yang membunuh, kan?
Tapi ternyata yang ditanya yang dibunuh. Agar yang membunuh sudah tidak bisa mengelak sama sekali ya. Karena yang ditanya yang dizolimi bayi-bayi tersebut. Pada zaman sekarang banyak dijumpai praktek pembunuhan anak-anak secara modern, yaitu aborsi atau pengguguran. Inilah bentuk pembunuhan terhadap anak-anak. Perbuatan ini banyak dilakukan di negara-negara barat. Bahkan praktek ini dijadikan tema berbagai pertemuan atau konferensi internasional untuk menekan Islam agar menerapkan aturan ini, bahwa seorang wanita bebas melakukan pengguguran. Mereka ingin para muslimah rusak seperti rusaknya wanita mereka karena bebas berhubungan. Jika hamil tinggal digugurkan saja. Inilah bentuk jahiliyah yang sangat parah, pengguguran terhadap anak-anak yang masih tersebar di zaman sekarang ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzas suhufu nusyirat. Dan apabila catatan amal dibuka, ya, setiap kita akan melihat catatan amal kita. Ya. Lembaran-lembaran catatan amal terbuka untuk dihisab. Kata Allah, kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Jadi dia mau enggak mau catatan amal tetap terbuka di hadapan dia. Kata Allah, iqra kitabak kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu. Bahkan kata para ulama, seandainya orang itu buta huruf, tidak bisa baca, dia akan bisa lihat catatan amalnya. Makanya catatan amal itu dalam bentuk apa? Saya juga tidak tahu. Apakah tulisan seperti ini atau dalam bentuk file video? Wallahu alam ya. Tapi semua orang akan bisa melihat catatan apa? Amalnya. Bahkan yang buta huruf, tidak pernah belajar, akan tahu, bisa membaca catatan amalnya. Dan semua akan dicatat ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzas samaa'u kushitat, tatkala langit dicabut dari tempatnya. Dicabut dari tempatnya. Langit ini sekarang ada bingkainya di atas ya. Ada yang menahannya, kokoh langit tersebut. Tidak ada lubangnya, tidak ada yang jatuh sedikit atapnya, tidak. Kokoh benar langit itu. Menjadi atap bagi bumi ini ya, sangat kokoh. Tapi pada hari kiamat kelak akan dikusyitat. Kusyitat dalam bahasa Arab diambil dari qal'un an shiddatil iltizaq, yaitu cabut dari tempelan yang sangat kuat. Itu namanya kasht. Ya, kasht. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang nempel kita lepas-lepas, namanya apa? Kasht. Jadi kuat, dia nempel kuat, kita lepasin. Dan mereka sebutin seperti onta disembelih atau dikuliti. Proses melepas kulitnya disebut dengan al-kashtu dalam bahasa Arab. Jadi kalau onta kan kulitnya ada, jadi dipotong-potong baru dilepasin. Agak susah karena dia nempel dengan apa? Daging. Harus dipotong-potong. Nah, itu proses itu namanya al-kashtu dalam bahasa Arab. Jadi seakan-akan langit ini nempel di bingkainya. Nanti pada hari kiamat Allah akan lepas langit tersebut. Lepas dari bingkainya. Dan nanti prosesnya akan ada. Allah sebutkan pertama, idza sama'un fatarat, langit mulai terbelah. Kemudian idza sama'un syaqqat, kemudian lebih terbelah lagi. Setelah terbelah langit tersebut, Allah lepaskan dari bingkainya. Kemudian setelah Allah lepaskan dari bingkainya, Allah lipat langit tersebut. Yauma natawis samaa'a katawis sijilil lil kutub. Kami lipat langit tersebut seperti lembaran-lembaran buku. Ya, dilepas dari bingkainya, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Kemudian langit-langit akan dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Itu prosesnya. Dia robek dulu, kemudian semakin melebar, kemudian dilepas dari bingkainya oleh Allah. Ya, ibarat kalau kita megang kulit onta, kita lepasin, ya, setelah kita ini kemudian kita tarik untuk lepasin kulit tersebut. Ya, maka demikian juga kalau kita potong sapi, ya, gimana cara proses lepas kulitnya? Disayat sedikit-sedikit kan? Dilepasin dari tempelannya. Ya, jadi ini masih nempel itu. Itu namanya al-kashtu dalam bahasa Arab. Jadi memang langit ini kokoh karena tertempel pada bingkainya ya. Allah yang tahan. Innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula. Sungguhnya Allah menahan langit agar tidak lepas. Kemudian kata Allah, wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka jahanam dinyalakan ya. Jadi neraka jahanam dinyalakan, lebih panas lagi. Neraka sudah panas, api itu panas. Neraka itu nar dalam bahasa Arab artinya api. Api itu panas atau tidak? Panas. Tetapi Allah nyalakan lagi. Makanya Allah mengatakan narun hamiyah, api yang dinyalakan. Dibakar lagi, sudah dia nyala, dinyalain lagi.
Jadi semakin tambah derajatnya, semakin panas, semakin panas, semakin panas. Wa idzal jannatu uzlifat, dan tatkala surga didekatkan. Uzlifat artinya didekatkan. Dan ini adalah bentuk pemuliaan terhadap orang-orang beriman. Kita kalau disuruh jalan misalnya 100 tahun, tapi lihat depan kita menuju surga, kita nekat jalan 100 tahun. Ya. Yang penting tahu depan kita ada apa? Surga. Jalan 100 tahun, depan sudah kelihatan bidadari. Wow, nekat. 100 tahun jalan, bismillah jalan. Semakin hari semakin dekat. Dari 150 juta kilo, sudah tinggal 149 juta kilo. Yang penting menuju. Ya, tapi kita tahu depan ada surga, tetap aja semangat. Dilihatkan tuh bidadarinya, semua orang semangat. Tapi di hari kiamat tidak begitu. Di hari kiamat surganya didekatin sebagai bentuk pemuliaan terhadap orang beriman. Surganya didekatin. Ya. Dan surga itu dari jarak ratusan tahun sudah tercium apa? Baunya. Subhanallah. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza, dan sungguhnya aroma wangi surga sudah tercium dari jarak yang sangat jauh, ya. Saya kadang ingat ini kalau misalnya kita pergi ke Masjidil Haram. Masjidil Haram kan panas, di luar panas. Jarak mungkin 100 meter sudah kerasa AC-nya apa? AC-nya Masjidil Haram dari luar. Anginnya udah kerasa. Kira-kira gitu. Kalau kita jalan di surga, entah masih ratusan kilo, entah ribuan kilo, jutaan kilo, sudah kerasa apa? Aromanya. Semakin semangat orang untuk masuk surga. Apalagi didekatkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Setelah Allah bersumpah dengan 13 sumpah ini, Allah mengatakan alimat nafsum ma ahdarat. Kalau begitu setiap jiwa harus yakin bahwasanya apa yang dia lakukan akan hadir di hadapannya. Semuanya. Antum harus yakin apa yang antum lihat, apa yang antum dengar, apa yang antum bisik-bisikan, apa yang antum bicarakan, hasad, dengki dalam hati antum, riya, ujub, semuanya akan antum lihat pada hari kiamat kelak. Ini semua Allah tekankan agar kita yakin bahwasanya apa yang kita lakukan semua ini akan hadir di hadapan kita. Alimat nafsu ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Itu tujuan Allah bersumpah dengan 13 sumpah tadi untuk menekankan ayat ke-14, alimat nafsu ma ahdarat. Setiap jiwa akan tahu apa yang dia kerjakan. Baik, kita lanjutkan tinggal sedikit. Setelah itu Allah masuk dalam paragraf baru untuk menjelaskan bahwasanya Nabi SAW itu benar, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kita sampaikan, orang-orang musyrikin mereka mengakui adanya Allah. Tetapi mereka ragu apakah akan ada hari kiamat, dan mereka juga ragu apakah Muhammad ini utusan Allah, sehingga mereka mengejek wa idza ra'auka yattakhidunaka illa huzwan ahadzal ladzi ba'atha Allahu rasula. Apakah kamu ini rasul modelnya seperti begini? Ya. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mereka berkata, masa ada rasul jalan di pasar makan makanan? Rasul kok kayak begini? Laula unzila ilaihi malakun, kenapa tidak diutus kepadanya malaikat? Wa yakuna ma'ahu nadhira, kemudian jadi memberi peringatan bersama dia. Jadi mereka tidak percaya ada hari kiamat, mereka tidak percaya Muhammad utusan Allah. Sampai di antara mereka yang berkata, "Wahai Muhammad, kalau memang kau utusan Allah, tolong bangkitkan nenek moyang kami yang bernama Qusay bin Kilab." Qusay bin Kilab ini nenek moyangnya orang Quraisy. Semua orang Quraisy kembali kepada siapa? Qusay bin Kilab, ya. Quraisy penguasa kota Mekah kembali kepada Qusay bin Kilab. Kata mereka, bangkitkan nenek moyang kami, Qusay bin Kilab, nenek moyang saya dan kalian, kami dan engkau wahai Muhammad. Kalau dia bangkit, kami mau tanya, benarkah ini Muhammad utusan Tuhan? Kalau dia bilang iya, kami percaya. Kalau dia bilang tidak, kami tidak. Sungguhnya dia Syekhus Siddiqin, sungguhnya dia itu nenek moyang yang jujur. Ya tidaklah, sudah mati nanti bangkit hari kiamat, sama-sama bangkit nanti. Jadi mereka tidak percaya Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menekankan Muhammad itu utusan Allah dalam paragraf yang terakhir ini. Maka Allah bersumpah lagi berikutnya. Kata Allah, "Fala uqsimu bil khunnas." Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang muncul di tengah malam. Ya, al-jawaril kunnas, ya. Yang beredar dan terbenam. Wal laili idza as'as, dan malam yang tiba, wasubhi idza tanafas, dan subuh tatkala fajar mulai menyingsing. Ini Allah bersumpah dengan bintang,
bersumpah dengan malam, bersumpah dengan subuh. Setelah Allah bersumpah, Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar ya firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, dibawa oleh Jibril. Allah bicara dulu tentang Jibril. Jadi maksud kata para ulama di akhir surat At-Takwir ini Allah sebutkan Rasulullah itu sebagai apa? Utusan Allah. Allah sebutkan sanadnya. Bukti bahwasanya Muhammad utusan Allah, sanadnya ada. Muhammad, Jibril, Allah Subhanahu wa taala. Sanadnya sahih. Karena Muhammad, Jibril dari siapa? Allah. Maka Allah puji dulu malaikat Jibril. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya Al-Qur'an itu adalah perkataan yang dibawa oleh Rasul yang mulia, itu Jibril. Allah punya utusan yang mengantarkan firman Allah kepada Muhammad. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Yang mempunyai kekuatan yang di sisi yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Jadi makin Jibril ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi dzil arsy, di sisi pemilik arsy itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah muta'in thamma amin. Ya. Dia ditaati di sana di alam malaikat, bosnya para malaikat, malaikat Jibril. Sayyidul malaikah, pimpinan para malaikat, malaikat siapa? Jibril. Dia punya anak buah banyak dan taat, orang taat sama ya, manusia apa malaikat taat sama Jibril. Amin, dan dia terpercaya. Di sini Allah muji Jibril semuanya. Kuat, ditaati, amanah, ya. Kemudian setelah itu Allah berbicara tentang kalau bahasa kita rawi berikutnya. Rawi berikutnya Muhammad. Rawi sebelumnya apa? Jibril. Perawi selanjutnya siapa? Muhammad. Wa ma sahibukum bimajnun, dan teman kalian itu Muhammad bukanlah orang gila. Kalian kenal dia. Dulu kalian menggelari dia dengan Al-Amin, As-Sadiqul Amin, terpercaya. Kalian memuji akhlaknya. Maka Allah mengatakan wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang terang, ya. Wa ma jadi malaikat Jibril lihat oleh Nabi Muhammad 2 kali. Sudah saya sampaikan kemarin, waktu Nabi melihat malaikat Jibril, sayapnya terbuka, memiliki 600 sayap. Satu sayap saja dibuka, menutup cakrawala. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan sungguhnya Muhammad itu bukan orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Artinya Muhammad itu menerangkan seluruh yang sampai kepadanya, tidak ada yang dia sembunyikan. Ya. Dalam sebagian qiraah wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, pakai huruf dha. Sungguhnya Muhammad itu tidak tertuduh. Tidak tertuduh, dia jujur, dia amanah. Sebagaimana Jibril amanah, Muhammad juga amanah. Tidak ada berita sedikit pun yang dia sembunyikan. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Qur'an bukanlah perkataan yang setan yang terkutuk. Jadi Allah sebutkan, kenapa kalian tidak percaya kepada Al-Qur'an? Al-Qur'an itu sanadnya jelas. Dari Muhammad, dari Jibril, dari siapa? Allah. Semuanya siqah, terpercaya. Muhammad kalian sudah kenal, ya. Muhammad terpercaya, kalian gelari Al-Amin, dia tidak pernah bohong, tidak ada yang dia sembunyikan. Jibril apalagi, malaikat yang mulia, kuat, amanah, ditaati, bosnya para malaikat. Maka Al-Quran itu bukan perkataan apa? Syaitan, tapi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuduhan kalian bahwasanya ini tidak benar, ini sihir dan ini tidak, semuanya adalah tidak benar. Fa aina tadhhabun? Kemana kalian akan pergi? Kalau begini ceritanya, kenapa kalian tidak percaya sama Al-Quran? Sudah jelas sanadnya. In huwa illa dzikrul lil alamin. Sungguhnya Al-Quran itu hanyalah peringatan bagi semesta alam. Liman syaa'a minkum ayastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah, yang ingin kembali kepada kebenaran. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan kalian tidak berkehendak kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selesai surat At-Takwir, ya. Yang bisa jawab pertanyaan dikasih hadiah, ya. Coba siapa yang bisa terangkan pertama secara berurutan kondisi laut pada hari kiamat. Pertama, antum siapa nama? Faris. Lahir tahun berapa? 92, ya. Umur berapa berarti? 27 jalan. Yang pertama kondisi laut itu meluap. Terus? Yang pertama ya meluap, lalu luber. Yang kedua, terus menyatu dari air asin dan yang tawar. Terus? Setelah itu dibakar, setelah itu kering. Iya deh.
Insyaallah. Jazakallahu khair. Oh, iya. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 pendapat para ulama ahli tafsir tentang wa idzan nufusu zuwijat. Ya, ini. Kasih mic-nya. Sebutkan nama, tinggal di mana, istri berapa. Sebut nama. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bayu, tinggal di Bogor. Istri alhamdulillah baru 1. Alhamdulillah. 3 pendapat apa ya? Oke, 3 pendapat tentang wa idzan Nufusu zuwijat. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan. Yang pertama Adalah ketika ruh tersebut dipertemukan dengan jasadnya. Yang pertama. Yang kedua adalah ketika mereka dikumpulkan dengan orang-orang soleh dengan orang soleh, orang munafik dengan munafik, orang kafir dengan kafir, koruptor dengan koruptor dan sejenisnya. Yang ketiga? Yang ketiga itu ketika para manusia ini dipertemukan dengan istrinya dari kalangan bidadari. Bukan istri di dunia. Istri yang kalangan bidadari. Masya Allah, silakan. Jazakallah khair. Oh, iya. Sini, ambil. Insya Allah. Pertanyaan ketiga, apa maksud dari wa idzal isyaru utilat? Siapa yang bisa ulangi? Ya, coba berdiri. Tidak boleh melihat. Nih. Kasih mic-nya. Tolong, Mas. Sebutin nama, tinggal di mana, umur berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Assalamualaikum. saya Muhammad Irfan Nabawi, asal dari Bogor. Umur berapa? Umur 19. 19. Belum nikah berarti? Belum. Oh. Yaitu penjelasan tentang wa iza isyaru utilat, yaitu orang-orang yang mencintai unta yang hamil yang biasanya disayang-sayang karena ingin melahirkan. Mau melahirkan karena unta itu adalah hewan yang berharga. Tiba-tiba ketika datangnya hari kiamat itu mereka tinggalkan. Maksudnya orang-orang yang mencintai bisa diakumulasikan, misalnya mencintai harta benda atau istrinya atau segala sesuatu yang dicintainya akan ditinggalkan. Ya, Masya Allah. Karena saking dahsyatnya hari kiamat. Masya Allah. Jazakallah khair. Fadal. Ini buat mahar ya, bisa. Baik, ya. Baik, demikian kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.